Rumah itu peninggalan almarhum Bapak. Mbak bukan anak kandungnya dari almarhum Bapak. Kita yang lebih berhak. Waktu Bapak sakit sampai meninggal, kalian di mana? Hah? Aku yang ngurusin Bapak sendirian. Aku yang nemenin Bapak sampai akhir hayatnya. Sementara kalian datang cuma buat ngerebut warisan. Hah, gak tahu malu. Keluar dari rumah aku sekarang, Mbak. Keluar! Mungkin sekarang aku nggak dapat permintaan maaf dari kamu. Tapi tekad aku udah bulat. Aku akan bikin kalian berhenti melakukan kejahatan. Ini bukan semata-mata soal rumah. Tapi ini soal kebenaran yang harus ditegakkan. Tapi saya salut sama kamu Mbak Riri. Kamu berani melabrak langsung ada yang ke kamu seperti itu. Iya Mbak, karena di sini kesabaran saya udah hilang Mbak. Selama ini saya udah diam Mbak, karena saya nggak mau memperkeruh keadaan. Bukan berarti saya takut, tapi sekarang saya nggak mau makin diinjek-injek Mbak. Saya nggak mau mereka seenaknya sama saya Mbak. Makanya saya labrak mereka Mbak. Iya Mbak, saya paham Mbak. Dan setelah kamu melabrak mereka, terornya berhenti kan Mbak kepada kamu? Iya sih, teror berhenti Mbak. Tapi apa? Ada apa Mbak? Tapi mereka malah pindah ke rumah saya Mbak. Siapa sih yang ngetok kayak gitu? Bikin kaget deh. Iya, sebentar. Siapa sih? Loh. Kok kalian pada bawa koper sih? Aku mau tinggal di sini, Mbak. Rumah kami di Sitabang. Aku tahu, Mbak pasti mau nolak. Tapi Mbak nggak bisa ngusir kami. Toh ini juga rumah peninggalan almarhum Bapak. Jadi, aku dan Mas Wahyu berhak tinggal di sini tanpa seizin Mbak. Mbak! Mbak! Iya. Mbak! Kenapa sih Tika? Kok kamu pakai teriak-teriak segala? Mbak kalau nggak diteriakin tuh nggak akan denger. Ini lihat, kamar Bapak berdebu semua. Beresin dong. Mana ini bantal guling selimutnya? Mbak, kok diem aja sih? Cepet dong beresin. Aku tuh mau istirahat sama Mas Wahyu. Capek tahu. Ya udah iya, aku beresin. Semua. Bersih juga ngepelnya, Mbak. Ups, tumpah. Bersihin lagi ya, Mbak ya. Bersihin dong yang bener, Mbak. Itu, Mbak, masih kotor tuh. Lama banget sih. Yang bener dong bersihinnya. Aku tuh mau istirahat tahu. Gak jelas banget. Udah bersih kan? Mbak. Pak, lihat itu masih kotor, Mbak. Iya.
ngepel nggak sih? Kamu ngerjain aku ya? Apa lagi mbak? Kamu kan yang ngotorin. Kamu yang bersihin. Loh, kok jadi aku sih mbak? Sikap Tika udah keterlaluan, Mbak. Bahkan dia sudah menganggap saya seperti pembantunya, Mbak. Mbak Riri, tapi kamu terima saja diperlakukan seperti itu. Kamu ngalah saja sama Tika. Tidak, Mbak. Bukan cuma itu aja. Ada kelakuan Tika yang bikin saya benar-benar marah, Mbak. Apalagi yang dilakukan pada kamu. Bisa mas? Bisa. Tika? Kok kalian dagang ikan di depan warung makan aku sih? Ini kan tanahnya bapak mbak. Wajar dong jualan di sini. Iya, tapi nggak di depan warung makan aku juga, Tika. Wah, mana bau dan kotor lagi. Kalian tuh yang bersih dong kalau dagang. Ini kan kita lagi bersihin ikannya, jadi wajar dong kalau masih kotoran bau. Tapi kan bisa bersihin ikannya dalam wadah. Jadi kotoran tuh nggak berantakan kemana-mana. Kalau kayak gini kan warung makan aku yang jadi korbannya, Tika. Kalau orang nggak mau datang ke warung aku karena bau dan kotor kayak gini, gimana? Kalian mau tanggung jawab? Mbak santai aja sih. Warung nasi mbak kan masih belum buka. Nanti juga kita bersihin kok. Ya itu harus. Ini kan tempat usaha aku. Dan kalian udah ngerusaknya. Jadi memang tanggung jawab kalian untuk bersihin tempat ini. Aduh mbak. Mbak tuh nggak bisa dibilangin ya. Mbak kan malah jadi nyolot sih. Tika, aku tuh nggak nyolot. Aku cuma nggak suka aja dengan cara kalian yang nggak sopan kayak gini. Coba aja kalian bilang, kalau kalian tuh mau dagang ikan, aku pasti bantu kok. Gimana kalau aku pinjemin kalian uang buat kalian sewa tempat dagang sendiri? Kalian bisa sewa tempat yang strategis di pasar. Mbak pikir kita jualan kayak gini karena nggak punya uang. Jangan mentang-mentang rumah aku disita bang. Mbak jadi ngerasa lebih kaya. Udahlah mbak tuh nggak usah sok baik. Bilang aja mbak mau ngusir kita kan? Aku tuh nggak ada maksud kayak gitu. Aku tuh pengen nolongin kalian loh. Kenapa sih kamu tuh curiga banget sama aku? Mbak mau minjemin uang buat ngatur aku kan? Bapak juga ngasih warisan ini karena mbak kan dekat sama bapak. Aku nggak pernah ya ngatur-ngatur kayak gitu. Aku tahu mbak banyak uang, tapi mbak nggak bisa beli harga diri aku pakai uang mbak. Tika, kamu jangan dorong aku ya. Walaupun aku ini kakak angkat kamu, aku tetap kakak kamu. Aku lebih tua daripada kamu. Jangan nggak sopan kamu. Saya kan udah pernah bilang, jangan kasar sama dia. Mbak tuh susah banget dibilangin. Astaga Mbak Riri, jadi kamu didorong sama adik angkat dan adik ipar kamu. Iya, Mbak. Kok mereka bisa setega itu sih Mbak? Padahal kamu udah segitu baiknya sama mereka. Ya karena mereka ingin menyingkirkan saya, Mbak. Mereka ingin menguasai rumah warisannya Bapak, Mbak. Makanya mereka senekat itu, Mbak. Lalu apa yang Mbak Riri lakukan setelah itu? Apa kamu tetap membuka warung makan Mbak? Iya, Mbak. Saya tetap membuka warung makan itu. Karena cuma itu, Mbak, satu-satunya mata pencarian saya saat ini, Mbak. Duh, udah siang gini kok pelangganku belum pada datang ya? Kok warung Mbak Riri jadi jorok gini ya? Bu, silahkan Bu. Lauknya masih lengkap semua loh. Nggak jadi deh mbak, warungnya jorok, bau amis lagi. Nanti saya takut mual ah. Makasih ya. Ya Allah, kuatkan hambamu ini. Rasain loh mbak. Kabur semua kan pelanggannya? Iyalah, mana ada orang yang mau makan di tempat kotor dan bau kayak gitu.
Mas, besok kita kerjain dia lagi ya. Aku pengen lihat Mbak sedih terus. Tentu dong sayang. Aku juga suka lihat dia menderita. Sakit banget. Tangan aku kepatil, Mas. Sakit banget. Ya udah kita masuk dulu, biar aku obatin. Ya udah, Mas. Sabar. Ini aku tetesin nih. Perih banget, aduh. Aku tiupin. Seandainya kamu tadi nggak liatin Mbak Riri, kamu pasti nggak kena patil ikan. Mbak Riri itu bikin sial aja. Mas, gimana kalau Mbak Riri kita hilangkan aja? Gimana kalau kita santet dia aja sayang?